Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Teacher Nova dan Teacher Tia berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Nah, nanti kita akan juga praktek menggambar dan membentuk 3 dimensi. Bersama Teacher Nova dan Teacher Tia. Fokus dan tetap semangat! Pembelajaran tematik kita hari ini, kita akan belajar tentang teknik menggambar yang meliputi menggambar bentuk, menggambar sesuai tema, dan teknik mewarnai gambar. Dan tujuan pembelajarannya adalah memahami dan mengidentifikasi karya seni rupa 2 dimensi, menggambar bentuk berdasarkan pengamatan, dan menggambar sesuai dengan tema. Sekarang kita akan mulai dari menggambar. Kalian tahu apa itu menggambar? Menggambar adalah kegiatan membuat gambar pada sebuah bidang datar. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini, bidang datarnya adalah kertas. Yang digambar kertas buku yang digambar itu merupakan bidang datar. Jadi, menggambar itu di sebuah bidang datar ya. Selanjutnya, alat dan media gambar. Alat dan media gambar antara lain ada cat, seperti yang ada di gambar ya teman-teman, ada kuas, ya. Nah, itu merupakan alat dalam mewarnai gambar kita. Nah, ada juga pensil warna, ya, cat air, cat poster, dan sebagai medianya ada juga kertas, buku gambar, dan kanvas. Nah, itu semuanya merupakan alat dan media kita untuk menggambar. Nah, media gambar itu adalah bahan untuk kita menggambar. Sedangkan pensil warna, krayon, cat air, itu kita pakai untuk mewarnai gambar yang sudah kita buat. Dengan tujuan apa ya kita mewarnai gambar, teman-teman? Ya, tepat. Tujuannya adalah supaya gambar yang kita buat terlihat bagus dan cukup menarik untuk dilihat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang menggambar bentuk seperti yang di buku ya pada halaman 15. Apa itu menggambar bentuk? Menggambar bentuk adalah kegiatan menggambar sebuah benda sesuai dengan sifat dan ciri-cirinya. Sesuai dengan sifat dan ciri-cirinya. Dengan menggunakan unsur garis, warna, bidang, tekstur, dan gelap terang pada satu bidang datar. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini ya teman-teman. Kalau kita menggambar bentuk, kita harus menggunakan unsur-unsur seni rupa yang meliputi ada unsur titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Ini semua adalah unsur-unsur seni rupa ya teman-teman. Kalian ingat ya? Nah, misalnya kita akan menggambar salah satu jenis pekerjaan, misalnya seorang petani. Kita harus perhatikan ya, di gambar kita itu harus ada unsur-unsur seni rupanya. Yang tadi ada garis, bidang, bentuk, dan lain-lain. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggambar bentuk. Yang pertama adalah proporsi, ya. Kedua adalah komposisi, ketiga gelap terang, dan keempat adalah objek gambar. Ini yang perlu kita perhatikan dalam menggambar bentuk. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah proporsi. Proporsi adalah ukuran perbandingan antara bagian-bagian benda yang satu dengan bagian yang lain. Proporsi menggambarkan keseimbangan objek yang dilihat dengan aslinya. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada gambar teko dan gelas. Nah, di situ ada bahan perbandingannya teman-teman, antara yang aslinya dengan yang akan kita buat. Jadi harus memperhatikan proporsinya
supaya gambar kita bagus. Yang kedua adalah komposisi. Komposisi adalah susunan tata letak keseluruhan antara benda dan ruang yang digambar. Seperti contoh yang ada pada gambar ya teman-teman, di situ ada gambar pemandangan alam. Di situ ada gambar gunung, pohon, rumah. Nah, komposisi itu adalah tata letak yang pas. Misalnya, rumah pasti kita gambar di atas tanah. Tidak bisa kita buat atau menggambar rumah itu di atas laut, gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan komposisi atau susunan. Yang ketiga adalah gelap terang. Dalam menggambar bentuk, bagian benda yang terang diberi warna yang lebih terang atau muda. Sedangkan bagian benda yang tampak gelap diberi warna tua atau diarsir dengan pensil. Tujuan memberi gelap terang agar gambar terlihat lebih hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada orang menggambar sebuah sendok. Nah, ada warna yang terang dan ada warna yang gelap atau digelapkan dengan diarsir dengan pensil. Nah, tujuannya supaya gambarnya terlihat lebih hidup. Kemudian yang keempat adalah objek gambar. Objek gambar adalah model tiruan atau rekayasa yang dilakukan dalam kegiatan menggambar. Macam-macam objek dalam menggambar. Objek gambar itu ada objek benda alam, ya, ada objek manusia, objek binatang, objek tumbuhan, dan objek bangunan. Jadi objek itu benda yang akan kita gambar. Misalnya kita mau gambar objek manusia. Misalnya temanya tentang pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan. Bisa seperti guru, dokter, pilot, petani, ya. Sekarang kita akan lihat objek benda alam. Perhatikan gambar yang ada di monitor kita ya, di layar kita ya. Nah, ini gambarnya adalah objeknya alam. Alam itu ada gunung, ya, ada pohon, danau. Nah, itu termasuk semua pemandangan alam. Sekarang kita belajar tentang tahapan menggambar bentuk. Jadi dalam menggambar bentuk ada tahapannya. Yang pertama mengamati benda objek yang akan digambar. Ya. Jadi sebelum menggambar kita harus mengamati objek yang akan kita gambar ya teman-teman. Yang kedua, membuat sketsa dengan komposisi. Jadi sketsanya itu diperhatikan dengan komposisi. Komposisi tadi apa? Ya, susunan atau tata letaknya. Nah, yang ketiga adalah menentukan proporsi dengan pensil sebagai alat ukur. Jadi, kita harus melihat proporsi gambar yang akan kita buat ya teman-teman. Di mana misalnya objek yang digambar besar dan objek yang mana yang kita gambar kecil, supaya gambar kita sesuai dengan proporsinya. Selanjutnya, yang keempat adalah membuat sketsa kasar objek dengan garis bantu. Jadi, sebelum kita menggambar, kita harus membuat sketsa yang kasar dulu, supaya kita dalam menggambar bisa terbantu, ya. Selanjutnya, yang kelima adalah tebalkan sketsa dengan pensil, lalu hapus garis bantu yang kita buat tadi. Nah, setelah tadi sudah kita buat gambarnya, kemudian sketsa kasarnya dihapus berikut dengan garis bantunya. Nah, yang terakhir dalam tahapan menggambar bentuk adalah warnai gambar dengan warna yang menarik, teman-teman. Ini adalah hal yang sangat penting juga ya. Supaya apa? Ya, supaya gambarnya bisa bagus dan lebih hidup. Sampai di sini paham ya teman-teman? Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang menggambar sesuai tema. Ya. Jadi, tema adalah ide atau gambaran umum tentang sebuah karya. Itu tadi tema ya. Nah, sekarang contoh gambar dengan tema pulau misalnya.
Nah, ini kita mau gambar temanya pulau. Berarti tema kita adalah ide kita, yaitu sebuah pulau. Nah, jadi gambar tema yang utuh terdiri dari beberapa objek. Nah, perhatikan gambar yang di atas ya. Jadi, pulau itu terdiri dari beberapa objek, di antaranya ada laut, ya, ada pasir, binatang laut, pohon kelapa, dan ada apa lagi tuh yang putih-putih? Ya, ada awannya juga. Jadi, kalau kita mau menggambar sesuai dengan tema, harus memperhatikan objek-objeknya ya, teman-teman. Kalau tadi kita mau temanya pulau, biasanya ada apa tadi? Pohon kelapa, ya, ada pasir, ada binatang laut. Nah, sehingga gambar yang kita buat membentuk sebuah tema. Nah, demikian penjelasan teacher tentang pembelajaran kita hari ini ya, tentang menggambar bentuk. Sekarang kita mau praktek menggambar dengan tema jenis-jenis pekerjaan. Kalian bisa pilih salah satu, misalnya petani, nelayan, ya, guru. Kalian boleh pilih. Kalian gambar di buku gambar atau kertas HVS ya, dengan memperhatikan apa? Ya, proporsi, komposisi, dan pemberian warna gelap terang saat menggambar. Jangan lupa juga memberikan warna yang menarik pada gambar yang kalian buat supaya gambar kalian terlihat bagus. Sebagai contohnya, kalian bisa lihat di halaman 40 ya. Oke, selamat berkarya. Terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat.